Suatu saat, Nasruddin Hoja datang ke sebuah pesta besar, memakai baju kusut, namun dia diusir karena pakaian yang tidak pantas. Setelah itu, Nasruddin Hoja pulang dan kembali lagi dengan pakaian yang bagus, lalu dipersilahkan masuk dan dilayani dengan baik. Akhirnya, setelah masuk, Nasruddin Hoja memasukkan minuman dan makanan mewah ke dalam pakaian atau jubah yang bagus itu. "Ayo jubah, makan, ini hak kamu, karena yang disambut kamu, orangnya sama, pakaiannya beda, pakaiannya yang disambut, ini bukan hak saya, hak kamu." Akhirnya, Nasruddin Hoja menjelaskan bahwa dirinya datang sempat diusir karena pakaian jelek, namun setelah ganti pakaian yang bagus, dilayani dengan baik. "Berarti yang disambut itu jubah, pakaian, bukan saya," kata dia. "Itu artinya pelecehan. Betapa bodohnya orang modern, karena menghormati pakaian, tidak menghormati manusia." Begitu juga dengan kisah Abu Nawas dan Khalifah Harun al-Rasyid, yang merupakan murid Imam Malik. Suatu saat Imam Malik jalan-jalan, dan melihat perempuan sedang mandi. Raja melihat rambut perempuan yang mandi itu lalu memejamkan mata. Namun raja tidak bisa melupakan hal itu, dia sadar bahwa perempuan itu cantik. Semalam tidak bisa tidur, zina tidak berani, lupa tidak bisa, jelas dia. Akhirnya Abu Nawas diundang diminta untuk membaca syair. Ketika Abu Nawas cerita bahwa ada seorang lelaki yang tersiksa karena melihat perempuan cantik hingga tidak bisa tidur. "Kamu ngintip saya ya?" kata raja pada Abu Nawas. "Tidak baginda," jawab Abu Nawas. Sejak saat itulah, raja mengakui bahwa Abu Nawas adalah orang yang mukasyafah, atau pintar sehingga menjadi terkenal. Cerita lucu kali ini, soal sosok Abu Nawas yang cerdas, membuat Raja Harun al-Rasyid tertidur nyenyak, padahal cuma modal cerita amburadul. Kisah Abu Nawas bermula ketika raja membuat sayembara, dan mengundang banyak penyair. Ini dilakukannya supaya dapat menceritakan suatu kisah yang bisa membuat dia tidur. Saat itu raja tidak dapat tidur, karena terngiang-ngiang dengan seorang perempuan yang pernah dilihat. Kemudian pada dasarnya, ia adalah sosok raja yang baik, tidak mungkin berbuat serong dengan perempuan lain. Kemudian raja coba melupakannya, namun bayangan tentang perempuan yang dilihatnya tersebut, membuatnya tidak bisa tidur. Oleh karena itu, raja memutuskan melupakan perempuan itu, dengan mendengarkan kisah dari para penyair. Malam pun makin larut, tidak ada satu penyair pun yang bisa membuat raja tertidur. Hingga akhirnya giliran Abu Nawas, ia pun menceritakan sesuatu yang sebenarnya tidak jelas kepada sang raja. "Begini, baginda, ada seekor semut yang penasaran dengan lubang telinga manusia. Untuk mengobati rasa penasarannya, semut itu masuk ke lubang telinga manusia. Ternyata di dalamnya gelap, dan semut itu tidak nyaman di dalamnya. Semut itu keluar, tidak lama kemudian, semut itu melihat ke lubang telinga orang itu lagi. Semut tersebut penasaran, lalu masuk lagi ke dalamnya." Abu Nawas melanjutkan, "Ternyata di dalamnya gelap, semut itu pun keluar lagi. Setelah berada di luar, semut itu masih juga penasaran, dan lagi-lagi semut itu masuk lagi ke dalam lubang telinga manusia. Ternyata di dalam telinga, semut itu tidak nyaman lagi, semut itu keluar lagi." Sebenarnya Abu Nawas mengisahkan cerita semut itu yang keluar masuk telinga berulang kali. Mendengar itu semua, raja bosan dengan cerita Abu Nawas tentang semut yang bolak-balik masuk telinga. Kemudian sang raja pun berkata, Sudah, cerita tidak jelas begini kok dikisahkan kepadaku. Mending aku tidur saja daripada mendengar kisah tak jelas begini." Kemudian Abu Nawas akhirnya pulang dan tanpa disadari raja akhirnya tertidur. Namun ketika bangun, raja tersadar ternyata kisah-kisah indah para penyair malah membuatnya tak bisa tidur, karena malah penasaran dengan cerita. Lalu Abu Nawas akhirnya memenangkan sayembara itu, karena ceritanya yang amburadul, tapi berhasil membuat raja tidur.